Hai teman Purana, kembali lagi di Audio Kata. Audio Kata adalah salah satu program dari Purana yang membahas tentang apapun ya melalui audio. Baiklah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dari buku Guns, Germs, and Steel atau bahasa Indonesianya Bedil, Kuman, dan Baja karya Jared Diamond, yaitu tentang sejarah orang Indonesia dan ekspansi Austronesia. Tentunya kita mengambil dari beberapa buku juga ya sumbernya. Saya Sulaiman, mahasiswa teknik di Erciyes University, Turki, akan memandu kalian melalui perjalanan sejarah yang menakjubkan. Baiklah, sebelum melanjutkan pembahasan, kita perlu mengerti dulu siapa itu orang Austronesia dan kaitannya apa dengan orang Indonesia dan Melanesia. Nah, jadi pertama, manusia purba ras Melanesia adalah salah satu manusia modern yang biasa kita sebut Homo sapiens, ya, yang pertama datang di Indonesia. Nah, tepatnya di Papua sekitar 70.000 tahun lalu. Ras Melanesia yang berasal dari Afrika ini disebut memiliki ciri yang sama dengan orang Indonesia Timur saat ini. Garis keturunan langsung dari manusia-manusia yang datang ke daerah timur melalui Melanesia pada 70.000 tahun lalu. Mereka bergerak dan bertahan sampai di sini, maka Melanesia itu punya rambut merah keriting dan itu diturunkan sampai sekarang oleh saudara-saudara kita yang di Papua di Halmahera. Nah, untuk yang kedua, sekitar 7.000 tahun lalu ada ras lain nih yang berasal dari daratan Cina yang juga bermigrasi ke Indonesia. Muncul 7.000 tahun lalu sebagai kelompok kecil dari Cina Tengah dan bergerak ke timur sampai di Taiwan. Jadi populasi besar ini adalah disebut populasi Austronesia dan mereka melakukan migrasi besar-besaran, lalu mereka bergerak ke selatan melalui Sulawesi dan ke Vanuatu sampai ke timur Polinesia. Terus kemudian ke barat sampai ke Madagaskar. Ini ras Mongolit atau bisa disebut ras Austronesia gitu. Kemudian timbullah pertanyaan gitu, siapa orang Austronesia itu? Orang Austronesia adalah kelompok etnis yang berasal dari Taiwan sekitar 5.000 tahun yang lalu dan kemudian menyebar ke berbagai pulau di Pasifik dan Hindia termasuk Filipina, Indonesia, dan Polinesia. Ada yang tahu Polinesia kan? Polinesia itu ya pulau-pulau kecil yang di samping Papua Nugini itu loh, kayak ada di situ ada Vanuatu, kayak Vanuatu di atas sih. Di situ ada Fiji gitu dan yang lainnya. Nah, mereka ini dikenal karena kemampuan navigasi dan teknologi maritimnya gitu. Nah, kemudian Diamond atau Jared Diamond menjelaskan bahwa keberhasilan ekspansi Austronesia sebagian besar disebabkan oleh kemampuan navigasi dan teknologi maritim mereka yang luar biasa gitu. Mereka menggunakan perahu layar ganda yang memungkinkan mereka berlayar melawan angin dan menyeberangi lautan yang luas. Kemudian dalam buku Voyagers, The Settlement of the Pacific oleh Nicholas Thomas juga menegaskan betapa hebatnya pengetahuan maritim orang-orang Austronesia ini. Jadi gak heran kan kenapa orang Indonesia menyebutkan bahwasannya nenek moyangnya adalah seorang pelaut gitu. Jadi gitu. Nah, kemudian selain kemampuan navigasi, Jared Diamond juga kayak menyoroti pentingnya domestikasi tanaman, hewan dalam mendukung migrasi ini. Nah, orang-orang Austronesia ini membawa tanaman seperti padi, kelapa, dan ubi jalar, serta hewan seperti ayam dan babi ke pulau-pulau baru yang mereka tempati gitu. Kemudian dalam buku 1491 New Revelation of the Americas Before Columbus oleh Charles Seaman, kita juga menemukan penjelasan mengenai bagaimana domestikasi ini memungkinkan mereka untuk mendirikan pemukiman yang stabil dan berkembang.
Nah, di Indonesia sendiri, kedatangan orang-orang Austronesia ini membawa perubahan besar dalam budaya dan teknologi. Mereka memperkenalkan pertanian padi basah yang menjadi tulang punggung ekonomi agraris di banyak wilayah gitu. Ya sampai sekarang lah ya, kan orang-orang Indonesia sekarang masih banyak gitu yang ya bertanam gitu, kayak membuat padi gitu, yang bersawah gitu. Kemudian di buku Austronesian Diaspora and the Ethnogenesis of People in Indonesian Archipelago oleh Truman Simanjuntak memberikan gambaran mendalam tentang dampak budaya Austronesia di Indonesia, termasuk dalam bahasa dan seni. Nah, gitu. Ekspansi Austronesia juga tidak terlepas dari interaksi dengan penduduk asli yang sudah ada sebelumnya. Mereka membawa serta teknologi dan budaya baru yang kemudian bercampur dengan tradisi lokal, menciptakan budaya hibrida yang kaya dan beragam seperti yang kita lihat di Indonesia saat ini. Nah, mungkin budaya-budaya atau bahasa Indonesia saat ini itu ada pengaruhnya dari budaya Austronesia dulu gitu. Jadi nggak heran lah ya kenapa di Indonesia terlahir banyak sekali budaya, suku, bahasa gitu. Kemudian ada di buku Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago oleh Peter Billwood memberikan penjelasan mendetail tentang interaksi ini dan bagaimana hal itu membentuk sejarah dan perkembangan masyarakat di Nusantara gitu. Nah, menarik sih bukunya, harus dibaca. Dengan demikian, sejarah ekspansi Austronesia tidak hanya mencerminkan kemampuan luar biasa manusia dan beradaptasi dan berkembang, tetapi juga menggambarkan bagaimana budaya dan teknologi dapat menyebar dan bertransformasi melalui migrasi gitu. Nah, timbullah pertanyaan gitu. Kalau misalkan dulu di pulau-pulau Indonesia itu ditempati oleh orang-orang Melanesia, kemudian mengapa orang Melanesia sekarang adanya di Pulau Papua doang gitu? Nah, menurut sependek sepengetahuanku dari buku Jared Diamond ini menjelaskan bahwasannya itu adalah ada pengaruh dari migrasi besar-besaran orang Austronesia ke Indonesia pula gitu. Nah, dari dulu orang Melanesia ini adalah seorang yang ya pemburu pengumpul lah gitu loh. Kemudian datanglah gitu orang Austronesia yang mempunyai budaya yang ya bercocok tanam kayak padi, membuat padi, bertanam tanaman, kemudian mereka mengembala juga gitu. Jadi kayak beda gitu kan dari cara mereka menghasilkan suatu makanan dan bertahan gitu. Jadi orang-orang Melanesia dulu itu ya seperti orang-orang purba masa lalu yang pemburu pengumpul. Jadi lama-kelamaan orang-orang Melanesia ini tergeser oleh orang-orang Austronesia hingga ke Pulau Papua sekarang gitu. Itulah sebabnya gitu, kebanyakan di bagian Indonesia itu banyak ya orang Indonesia modern sekarang gitu yang dari fisik berbeda gitu, jauh berbeda dari orang-orang Melanesia kebanyakan gitu. Tapi ada beberapa orang Melanesia juga yang berasimilasi atau bercampur dengan budaya Austronesia gitu, itu pula gitu. Nah, mungkin sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan teman Purana semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik menarik lainnya. Terima kasih, dadah.